Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Winditihani, jurusan akuntansi UIN Malang, kelas Lab Audit B. Kali ini saya akan menjelaskan modul 3, yaitu siklus mengenai siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Kemudian langsung saja saya buka kertas kerjanya. Di sini saya mengerjakan mulai dari paling akhir dulu, yaitu uji pisah batas pembelian. Pada uji pisah batas pembelian, di sini terdapat order pembelian, nama pelanggan, jumlah, dan tanggal pencatatan. Nah, jumlahnya ini dari mana kita dapat? Kita bisa lihat di buku 1. Kita bisa lihat buku 1, halaman 94, tabel paling bawah. Untuk keperluan uji pisah batas dari transaksi pembelian, dipilih 5 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut. Nah, uji pisah batas pembelian. Nah, setelah kita input, berarti kita sudah menyelesaikan uji pisah batas pembelian ini. Nah, selanjutnya kita mengerjakan daftar konfirmasi. Oke, kita mulai dikerjakan dari indeks MM1.2, ringkasan hasil dari konfirmasi positif di utang usaha. Nah, di sini untuk pengiriman pertama terjadi pada tanggal 14 Januari 2019. Untuk saldo menurut konfirmasi berjumlah 6, hasil konfirmasi berjumlah 3, total yang dikirim berjumlah 9, dan total piutang usaha berjumlah 9. Dari mana kita dapat ini semua? Kita bisa lihat buku 1, hasil dari konfirmasi yang dikirimkan tanggal 14 Januari 2019 memberikan jawaban berikut. Untuk saldo menurut konfirmasi berjumlah 6, kita bisa cek di sini ada PT Andalas, ada PT Caraka, PT Fitria, PT Jaya, PT Hero, dan PT Indah. Kemudian untuk hasil konfirmasi yang 3 ini bisa dilihat dari sini. Ada PT Berkat, ada PT Delta, dan PT Elang. Untuk jumlahnya, kita bisa menjumlahkannya di bagian sini. Jika sudah kita jumlahkan, akan ketemu hasil sebesar Rp711.559.100. Dan untuk hasil konfirmasi berjumlah Rp367.367.000. Nah, kemudian di sini ada selisih dengan pembukuan klien sebesar Rp9.810.000. Nah, dari mana kita dapat angka ini? Kita lihat di buku 1. Di sini PT Berkat tidak setuju karena kesalahan pencatatan sebesar 990. Kemudian di sini ada PT Delta, tidak setuju juga karena pembelian bahan buku PS yang belum dicatat sebesar 8.800. Kemudian ada lagi PT Elang, yaitu jawaban tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta, sudah jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2018 dan belum dikeliringkan. Nah, kemudian ini kita totalkan. 8.800.000 ditambah 2 juta dikurangi 990, maka akan ditemukan hasil 9.810.000. Untuk total yang dikirim dan total piutang usaha itu sebesar 9, karena semua pemasok ini itu sudah dikirimkan semuanya. Jadi tidak ada yang tidak dikirimkan. Nah, maka totalnya di sini yaitu 9. Nah, untuk jumlahnya yaitu sebanyak Rp1.269.116.100. Nah, setelah kita mengisi ini, kemudian kita lanjut ke MM1.1, yaitu daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Di sini kita bisa lihat nama pelanggan, alamat, jumlah per klien, hasil konfirmasi, perbedaan, dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Nah, untuk hasil konfirmasi, di sini ada CB dan RD. CB di sini maksudnya yaitu confirming balance, artinya PT Andalas ini menyetujui hasil konfirmasi. Sedangkan RD yaitu reporting difference. Difference artinya PT Berkat tidak menyetujui hasil konfirmasi tersebut. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa PT Andalas, PT Berkat, PT Caraka, dan seterusnya ini menyetujui atau tidak menyetujui hasil konfirmasi tersebut? Kita bisa lihat pada buku 1 halaman 94, yaitu di sini. PT Andalas menjawab setuju berarti CB, PT Berkat menjawab tidak setuju berarti RD, PT Caraka menjawab setuju berarti CB, dan begitu seterusnya sampai dengan PT Indah. Nah, setelah itu di kolom perbedaan, di sini kita memasukkan selisih dari 3 PT yang tidak setuju tadi, yaitu PT Berkat sebesar 990.000, PT Delta sebesar 8.800.000, dan PT Elang sebesar 2 juta. Kemudian pada tabel pengeluaran 1 halaman 94 pada tabel paling bawah, nah di sini ada 6 transaksi, ini seharusnya 6 ya, 6 transaksi sebelum tanggal 31 Desember 2018 dan 5 transaksi setelah tanggal 31 Desember 2018. Nah, di sini kita cari yang setelah tanggal neraca atau setelah tanggal 31 Desember 2018 ini. Berarti kita cari tahun 2019 ini. Nah, di
sini ada 5 transaksi, mulai dari PT Berkat, PT Indah, PT Hero, PT Andalas, dan PT Elang sejumlah sekian. Nah, jumlahnya yang ini kita langsung masukkan atau kita input langsung ke sini semuanya. Nah, setelah itu kita lakukan penjumlahan ke bawah. Nah, setelah kita mengisi yang ini, berarti untuk daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca, serta ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha itu kita telah selesaikan. Nah, setelah kita menyelesaikan Nah, di sini indeks M1 kita kerjakan pertama kali ya, dari mulai catatan pemeriksaannya. Kami telah melakukan pemeriksaan konfirmasi utang pada tanggal 14 Januari 2019 dan subsequent payment sampai dengan 10 Januari 2019 dan ditemukan 3 selisih dari PT Berkat, PT Delta, dan PT Elang. Maka hal tersebut kita harus membuat jurnal koreksi. Nah, bagaimana sih jurnal koreksinya? Nah, kita lihat di sini jurnal koreksi untuk PT Berkat itu utang usaha pada persediaan sebesar 990.000. Untuk jurnal koreksi PT Delta yaitu persediaan pada utang usaha sebesar 8.800.000 dan untuk jurnal koreksi PT Elang yaitu persediaan pada utang usaha sebesar 2 juta. Nah, setelah kita mengisi yang ini, lanjut kita mengisi kolom pada bagian indeks M1 utang usaha. Di sini terdapat keterangan per klien, per, dan per auditnya. Nah, untuk yang bagian per ini, kita tinggal menginput saja yang sudah kita koreksi tadi. Jumlahnya untuk PT Berkat, PT Delta, dan PT Elang. Untuk PT Berkat sekian, untuk PT Delta 8.800.000 bagian kredit, dan untuk PT Elang yaitu 2 juta pada bagian kredit. Kemudian kita jumlahkan ke samping, dan kemudian kita jumlahkan ke bawah. Nah, setelah itu kita beri tanda ini, artinya penjumlahan kita sudah dilakukan dan itu benar. Nah, setelah itu kita telah menyelesaikan utang usaha, kita lanjut mengerjakan uji transaksi. Nah, uji transaksi pembelian ini dengan indeks TOC3, di sini ada 6 ya, ada 6 pelanggan. Nah, di sini dari mana sih kita dapat jumlahnya ini? Kita bisa lihat di buku 1 ya, di bagian dokumen-dokumen. Di bagian dokumen order pembelian halaman 99 di sini ada PT Delta dengan total harga 22 juta, kemudian PT Elang sebesar 33 juta, kemudian ada PT Fitra sebesar 44 juta, PT Gaya sebesar 66 juta, dan PT Indah sebesar 77 juta. Nah, ini semua kita input tadi yang ya, semua kita input ke sini. Nah, setelah itu kita lihat apakah ada bukti pendukung, otorisasi, kutip, buku pembelian, kartu persediaan, dan buku besar. Selanjutnya kita lihat di sini ada catatan pemeriksaan, nomor order pembelian 00279 yaitu PT Delta, terdapat kesalahan penghitungan atau voting yang seharusnya total pembelian tidak termasuk PPN itu sebesar 3.500.000. Namun dalam order pembelian itu tercatat sebesar 70 juta. Nah, coba kita cek lagi dokumennya. Nah, ini ya, ini PT Delta. Nah, nama barangnya PS, kuantitasnya 1.250 dan harga per unitnya itu 2.800. Nah, kemudian dikalikan 1.250 dikali 2.800 itu ketemu hasilnya 3.500.000, bukan 70 juta. Jadi ini salah ya. Oke. Nah, jadi ini salah votingnya. Kemudian begitu juga pada PT Elang, PT Fitra, dan PT Gaya. Dan seterusnya kita periksa satu per satu. Nah, setelah itu selesai kita mengerjakan uji transaksi pembelian, lanjut kita mengerjakan hitung fisik persediaan atau perhitungan fisik persediaan dengan indeks FF1. Nah, di sini pengambilan persediaan pada tanggal 1 Januari 2019 dan untuk lokasinya lokasi PT Sugus yaitu di Bekasi. Nah, dari mana kita dapat angka-angka ini? Kita lihat di buku 1. Nah, pada buku 1 halaman 90 di kolom paling bawah, nah ini terdapat hasil perhitungan fisik persediaan PT Sugus. Nah, kemudian angka-angka ini kita semuanya, masukkan semuanya. Nah, setelah di-input semuanya, kita lihat di kolom persediaan. Terdapat persediaan sebesar 90 di sini polikinil, kemudian karton box 10.000, kemudian Rukopin SP500 sebesar 2.000. Nah, dari mana dapat angka ini? Kita lihat lagi buku 1 halaman 91. Di sini nomor 1 terdapat bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kilo. Maka selisihnya itu tadi kita input ke bagian sini, bagian persediaan ini. Nah, karena yang ini ya, nomor 3, bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000. Kemudian apakah ada lagi? Ya, ada lagi yaitu nomor 4, yaitu barang jadi Rukopin SP500 selisih sebanyak 2.000 kilo. Jadi selisihnya itu kita langsung input ke bagian untuk polivinil, itu keterangannya bahan bakunya itu dicuri. Kemudian untuk karton box, keterangannya itu terendam banjir, dan untuk Rukopin SP500 itu konsinyasi. Nah, setelah kita melakukan perhitungan fisik persediaan, kita lanjut menghitung ini, persediaannya. Nah, kita akan mulai menghitung dari bawah, yaitu mulai dari indeks F4, persediaan bahan penolong.
Nah, untuk catatan pemeriksaannya, kami telah melakukan stok opening tanggal 1 Januari dapat persediaan karton box yang rusak karena terendam banjir. Kejadian tersebut dicatat sebagai kerugian, maka harus dibuatkan jurnal koreksi. Nah, bagaimana jurnal koreksinya? Yaitu beban lain-lain pada persediaan sebesar 11 juta. Dari mana dapat angka 11 juta ini? Tadi yang ini karton box ya. Kita lihat di buku 1 ini. Nah, nomor 3. Bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces. Nah, setelah itu kita lihat berapa harga satuan dari karton box. Nah, harga satuannya kita bisa lihat di halaman 89 pada kolom ini. Bahan penolong karton box sebesar seharga 1.000 sini. Kita kalikan dengan selisihnya yaitu 10 juta. Akan ketemu hasil sebesar 11 juta. Selanjutnya kita mengisi kolom indeks F4. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Kita tinggal inputkan saja apa yang kita hitung tadi. Ini ya, karton box sebesar 9 juta di bagian kredit, kemudian jangan lupa lakukan perhitungan ke samping dan ke bawah, dan kemudian diberi tanda seperti ini jika sudah menghitungnya dan benar. Oke, lanjut ke indeks F3, yaitu persediaan bahan baku. Di sini terdapat catatan pemeriksaan. Kami telah melakukan stok opening tanggal 1 Januari 2019. Berdasarkan hasil stok opening, terdapat persediaan polivinil yang hilang karena dicuri. Kejadian tersebut dicatat sebagai kerugian. Untuk jurnal koreksinya, yaitu beban lain-lain pada persediaan, sebesar 1.350.000. Nah, dari mana dapat 1.350.000 ini? Kita lihat di buku 1. Di sini di halaman 91. Sebentar. Tadi ini persediaan polivinil ya yang dicuri. Nah ini, nomor 1. Bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kilo. Nah, maka itu kita akan mencari harga satuan dari bahan baku polivinil. Bahan baku polivinil kita bisa lihat di halaman 89. Di sini, harga satuannya yaitu 15.000. Nah, harga satuan selisih yang tadi 90 kilo. Nah, maka ketemu hasil 1.350.000. Oke, lanjut. Terdapat pembelian bahan baku PS dari PT Delta, namun belum dibukukan sebesar 8.800.000 sehingga dibuatkan jurnal koreksi yaitu persediaan sebesar 8 juta, PPN masukan 800.000 dan pada utang usaha 8.800.000. Selanjutnya, angka-angka yang ini itu kita ke kolom yang ini, ke kolom persediaan bahan baku, tinggal di-input saja, tinggal dimasukkan saja. Polivinil di kredit sebesar 1.320. Untuk PS, di debit sebesar 8.800.000. Kemudian lakukan perhitungan menyamping, ke samping, dan ke bawah. Setelah itu jangan lupa diberi tanda. Setelah itu kita lanjut ke indeks F2, yaitu persediaan dalam proses. Catatan pemeriksaannya, laporan batch produksi nomor 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar selama 4 hari sebesar 15 juta. Nah, bagaimana dari jurnalnya? Yaitu work in progress pada hutang upah sebesar 15 juta. Kemudian, jumlah yang ini kita langsung masukkan ke kolom F2. Di sini sebesar 15 juta di debit yaitu nomor batch 377. Kemudian lakukan perhitungan menyamping dan ke bawah. Dan jangan lupa diberi tanda seperti ini jika sudah melakukan penjumlahan. Oke, lanjut ke indeks F1 yaitu persediaan barang jadi. Di sini catatan pemeriksaannya. Kami telah melakukan stok opening tanggal 1 Januari 2019. Berdasarkan hasil stok opening terdapat persediaan Rukopin SP 500 disebabkan barang tersebut dititipkan secara konsinyasi. Nah, maka dari itu di sini kita membutuhkan jurnal koreksi. Nah, bagaimana jurnal koreksinya? Persediaan kita 820.000. Nah, dari mana dapat angka yang ini? Kita lihat Rukopin SP 500. Kita lihat di buku 1. Rukopin SP-nya 2.000. Kemudian kita lihat harga satuannya berapa? Di sini 15.910. Kemudian kita tinggal kalikan saja harga satuan ini dikali dengan selisih. Maka akan ketemu hasil 31.820.000. Selanjutnya pada Rukopin SP 1000 diambil 1.000 kilo untuk diberikan sebagai sampel promosi gratis. Namun bagian akuntansi belum melakukan pembukuan. Nah, maka dari itu kita buatkan jurnal koreksinya juga, yaitu beban promosi pada persediaan sebesar 15.910.000. Nah, dari mana kita dapat angka ini? Kita coba lihat di buku 1, Rukopin SP 1000. Nah, ini ya, nomor 5, pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kilo Rukopin SP 1000. Nah, berarti selisihnya 1.000 kilo ini kita kalikan dengan harga satuan Rukopin SP 1000. Kita lihat harga satuannya di sini 15.910. Maka akan ditemukan hasil 15.910.000. Nah, setelah melakukan catatan pemeriksaan, hasilnya itu kemudian kita input ke sini, ke kolom indeks F1, persediaan barang jadi langsung saja dimasukkan untuk Rukopin SP 500 kredit sebesar 31.820. Dan untuk Rukopin SP 1000, 15.910.000.
Nah, kemudian dilakukan penjumlahan menyamping dan ke bawah. Jangan lupa diberi tanda jika sudah melakukan perhitungan. Nah, selanjutnya kita mengisi indeks F, yaitu persediaan. Catatan pemeriksaannya, kami telah melakukan uji ketaatan dengan memeriksa detail untuk bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019. Kami telah melakukan stock opening tanggal 1 Januari 2019. Kami telah melakukan perhitungan fisik atas persediaan bahan baku, barang dalam proses, bahan penolong, dan barang jadi. Nah, setelah itu kita lanjut ke indeks F, yaitu bahan persediaan. Di sini sudah ada keterangannya persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, persediaan bahan baku, dan persediaan bahan penolong. Untuk yang PER, kita tinggal input saja apa yang sudah kita hitung tadi. Nah, misalkan persediaan barang jadi, PER-nya kredit 47.730.000. Kita lihat persediaan barang jadi yang tadi kita kerjakan. Ini ya, persediaan barang jadi dengan total di kredit 47.730.000. Ini semua kita tinggal masukkan saja semuanya di sini. Untuk persediaan barang dalam proses yang tadi berapa? 15 juta di debit. Untuk persediaan bahan baku ada 8 juta di debit dan 1.350 di kredit, dan untuk persediaan bahan penolong itu 11 juta di bagian kredit. Kemudian kita menjumlahkan ke samping dan menjumlahkan ke bawah. Setelah itu kita beri tanda jika sudah melakukan perhitungan. Nah, setelah kita menyelesaikan bagian persediaan, kita lanjut menyelesaikan bagian ini, beban pokok penjualan. Oke, dengan indeks yang pertama ini terdapat catatan pemeriksaan. Terdapat selisih pada persediaan bahan baku akhir karena adanya transaksi pembelian yang belum dicatat sebesar 8 juta di sisi debit, dan terdapat selisih karena bahan baku dicuri sebesar 1.350.000 dan bahan penolong yang terendam banjir sebesar 11 juta yang terdapat di sisi kredit. Kemudian terdapat selisih pada akun tenaga kerja langsung sebesar 15 juta akibat kekurangan pembebanan upah buruh pabrik. Terdapat selisih pada persediaan barang dalam proses akhir sebesar 15 juta. Terdapat selisih pada persediaan barang jadi sebesar 23.865.000. Kemudian total upah manufaktur terdapat selisih karena adanya selisih bahan baku akhir dan tenaga kerja langsung. Setelah kita melakukan catatan pemeriksaan, kita langsung menginputnya ke bagian kolom sini. Kita tinggal input saja sesuai dengan keterangannya. Nah, seperti ini, persediaan bahan baku akhir sebesar 8 juta di sisi debit. Kemudian di sisi kreditnya 12.350. Nah, dari mana dapat angka yang ini? Kita lihat di catatan pemeriksaannya. Ini ya, 1.350 ditambah dengan 11 juta. Di sisi kredit, jadi totalnya 12.350. Begitu juga seterusnya, untuk tenaga kerja langsung sebesar 15 juta di debit. Kemudian untuk barang dalam proses akhir 15 juta di sisi debit. Kemudian persediaan barang jadi akhir di sisi debit sebesar 23.865.000 dan di sisi kredit yaitu 15.910.000. Kemudian jangan lupa melakukan pencatatan ke samping dan ke bawah dan diberi tanda seperti ini jika sudah melakukan perhitungan dengan benar. Oke, setelah kita mengerjakan beban pokok penjualan, yang terakhir kita mengerjakan bagian ini. Siklus persediaan, pengudangan, dan pembayaran utang usaha. Di sini kita tinggal mencentang saja apa yang sudah kita kerjakan. Untuk prosedur auditnya, pelajari instruksi penghitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakan. Oke, sudah kita kerjakan. Dan yang dicentang semuanya sudah kita kerjakan, dan yang belum dikerjakan atau yang tidak dikerjakan itu kita kasih skip aja. Nah, kita isi semuanya untuk untuk modul 3 ini semua udah terisi dan sudah kita bahas bersama dan sudah kita kerjakan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.